Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk di video pembelajaran kali ini di kelas 12 semester 1, yaitu yang pertama tentang sifat koligatif larutan. Namun untuk sebelum masuk ke sifat koligatif larutan, kita akan mempelajari dulu atau menyinggung sedikit tentang beberapa satuan konsentrasi yang digunakan atau yang bersinggungan dengan koligatif larutan yang akan kita pelajari. Nah, pertama ada molaritas atau satuannya gitu ya, tulisannya itu M besar. Nah, mungkin kalian udah pernah belajar ini ya, khususnya di kelas 10, mungkin stokiometri. Nah, jadi molaritas itu adalah banyaknya mol zat terlarut dalam setiap liter larutan atau mol per liter gitu ya. Nah, pernah dibahas gitu kan tentang mol ya. Mol ini ya, ingat lagi ya bahwa mol itu adalah satuan pengukuran untuk menghitung jumlah zat ya. Nah, satuan internasionalnya gitu. Nah, jadi banyaknya mol, jadi molaritas adalah banyaknya mol zat terlarut, ingat ya, zat terlarut, ya kan, mol zat terlarut dalam setiap liter larutan. Maka dari kalimat itu kita dapat rumusnya bahwa molaritas adalah mol di dalam atau dibagi 1 liter, karena dia 1 mol dalam setiap 1 liter gitu ya. Nah, tapi jadi ini rumus aslinya. Nah, tapi biasanya di dalam soal nanti yang dikasih tahu mili, misalnya di dalam soal ya, bukan dalam 1 liter. Lalu nanti juga diketahui massa gitu ya. Nah, gimana? Nah, adik-adik pecahkan, ingat mol. Mol itu sama dengan apa? Ya, massa dibagi dengan ml. Iya kan? Liter. Misalnya di dalam soal diketahuinya mili. Berarti diapain supaya jadi liter? Iya. Dibagi 1000. Iya kan? Kita pecah nih. Nah, jadi gimana? Massa per mr kita bagi dengan mili per 1000. Nah, ya. Jadi berapa? Jadi gimana nih? Ya, kalau ada pecahan dibagi pecahan lagi, maka akan menjadi seperti ini. Massa per mr akan ke samping, tapi dia menjadi terbalik ya. Yang bawah ini jadi ke atas. Dikali 1000 per mili ya. Oke. Nah, maka ini jadi rumus turunannya ya. Rumus aslinya ini molaritas itu adalah banyaknya mol dalam 1 liter. Namun karena beberapa soal banyak yang memberikan diketahuinya itu massa sama mr gitu ya. Jadi adik-adik bisa menggunakan rumus yang ini turunannya. Jadi biasa di buku yang ditulis adalah rumus turunannya ini. Oke, satuan konsentrasi selanjutnya tadi molaritas ya, sekarang molalitas. Beda ya. Tadi molaritas pakai R, ini molalitas. Ditulis dengan lambang M kecil. Nah, jadi molaritas adalah banyak mol zat terlarut di dalam 1 kg pelarut. Jadi ya, mol zat terlarut, ini nih, terlarut dalam 1 kg pelarut. Atau kayak gini ya, mol terlarut, ya, jangan lupa mol terlarut dalam 1 kg pelarut. Nah, seperti itu ya, beda ya. Kalau molaritas tadi adalah apa? 1 mol, iya, banyaknya mol zat terlarut dalam setiap liter larutan gitu ya. Kalau ini mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Nah, ini rumus aslinya ya. Jadi mol terlarut per kilogram pelarut. Gitu. Nah, namun karena sama seperti molaritas, biasanya nanti di soal dikasih taunya massa, mr gitu kan. Nah, jadi
dipecah lagi. Tadi kan mol terlarut itu kan sama dengan, ya mol terlarut sama dengan massa per mr, ya kan, mol ya. Nanti biasa yang diketahuinya itu dalam gram. Nah, maka gramnya diubah jadi kilogram ya artinya ya. Maka nanti gram dibagi 1000 karena naik tangga 3 kali kan. Nah, maka massa per mr dibagi gram per 1000, jadilah nanti dia rumus turunannya seperti ini. Massa per mr dikali ya 1000 per gram. Gram apa? Gram pelarut ya. Untuk ya, masih beda biar gram pelarut. Nah, ini rumus turunannya. Ya kan? Jadi beda tipis ya sama molaritas. Kalau molaritas kan massa per mr kali 1000 per mili. Kalau molaritas massa per mr dikali 1000 per gram pelarut. Gitu ya. Nah, biasanya nanti di soal diketahuinya misalnya nanti ada ditanya mol zat terlarut dalam misalnya 100 di soal ya, 100 mili air, oke? Yang diketahuinya mili. Air ini pelarutnya ya kan? Yang diketahui mili, sedangkan di rumusnya itu gram ya. Rumusnya itu gram. Nah, gimana? Nah, ingat ada hubungannya antara mili, gram gitu ya sama rho. Oke, ada yang masih ingat hubungannya? Ya, jadi kalau mau cari massa, kita kalikan mili dengan rho. Mili dengan rho. Karena rho ini satuannya gram dibagi atau gram per mili. Maka nanti dikalikan kalau mau dapat massa, karena ini gram dalam bentuk gram gitu ya. Karena massanya kita gram ini kan. Nanti maka dicoret, dapatlah gram. Maka nanti 1000 mili air dikali dengan rho air. Rho air itu berapa? 1 gram per mili. Ya, coret. Ya, dapatlah nanti gramnya yaitu 1000 gram. Seperti itu ya. Jadi jangan bingung misalkan nanti yang diketahui di soalnya mili. Baiklah, selanjutnya ada namanya fraksi mol dengan lambangnya X. Nah, ini mungkin baru ya, kita baru ketemu ini gitu kan. Nah, fraksi mol ini itu ya merupakan zat yang menyatakan perbandingan. Jadi dia perbandingan nih banyaknya mol zat di dalam semua komponennya, jumlah komponen semuanya nih di dalam larutan gitu ya. Nah, fraksi mol ini terbagi menjadi 2 gitu ya. Karena campuran itu kan ada, campuran itu kan terdiri atas apa? Zat terlarut ya dan pelarut gitu ya. Nah, untuk fraksi mol dia masing-masing punya fraksi gitu. Maka ada fraksi zat terlarut nih dan fraksi mol zat pelarut. Kalau dia yang mau dicari adalah fraksi zat terlarut, maka perbandingan zat terlarut dibagi dengan semua komponennya gitu kan. Nah, contohnya ini. Jadi XT karena fraksi mol zat terlarut, T terlarut sama dengan mol terlarut, ya kan? Dibagi semua komponennya. Komponennya kan terdiri atas mol terlarut dan mol pelarut. Jadi ditambah mol terlarut ditambah mol pelarut gitu ya, karena ini semua nih. Nah, kalau yang ditanya nanti fraksi zat pelarut, maka pelarut yang di atas. Mol pelarut dibagi semuanya. Mol pelarut ditambah mol terlarut. Ya, mudah ya mengingatnya. Jadi kalau yang ditanya terlarut, intinya yang terlarut di atas gitu. Ya. Bawahnya pokoknya selalu semua komponen, yang artinya
mol terlarut ditambah mol pelarut. Kalau nanti yang ditanya fraksi terlarut, maka oh, ini pelarut ya, kakak abang salah. Oke, itu ya, nanti jadi X pelarut. Maka ya udah mol pelarut yang di atas nih, gitu ya. Nah, penjumlahan antara kedua fraksi atau artinya nanti fraksi terlarut gitu ya, ditambah dengan fraksi pelarut ya, itu sama dengan 1. Jadi nanti jika fraksi pelarut udah diketahui, mau cari fraksi terlarutnya. Jadi nggak perlu pakai rumus lagi, langsung saja dimasukin ke dalam rumus ini. Gitu ya. Tapi jika salah satu udah diketahui. Selanjutnya ada persen massa ya. Jadi nanti persen massa gitu ya. Jadi persen massa ini adalah gitu ya, persen yang menyatakan massa suatu zat yang terdapat di dalam setiap 100 gram campuran ya, 100 gram campuran. Jadi contohnya nih, misalnya bingung nih, misalnya ada tablet vitamin C gitu ya. Jadi tablet vitamin C ini warna kuning ya. Nah, ini itu kan di dalamnya ada vitamin C, tapi tidak murni vitamin C ya, ada hal lain gitu ya, ada zat-zat lain di tablet vitamin C yang dijual di pasaran gitu kan. Nah, yang ditanya persen massa vitamin C-nya aja. Nah, gitu. Maka nanti mau mencari adalah massa vitamin C dalam campuran dibagi massa seluruh campuran. Jadi seluruh tablet ini dikali 100%. Nah, seperti itu ya. Jadi misalnya deh langsung aja kita misalkan kita mau cari nih tadi massa vitamin C-nya atau asam askorbatnya gitu ya. Vitamin C itu asam askorbatnya itu 20 gram katanya ya. Kita bikin di dalam fullnya ya udah 80 gram gitu ya. Jadinya 80 gram nih. Nah, 80 gram ini itu artinya berat asam askorbatnya 20 gitu ya, ditambah berarti pelarutnya berapa gitu ya. Jadi harus paham dari ini massa seluruh campuran, pelarutnya berarti ada 80 dikurang 20 berarti 60, pelarutnya ada 60 gram ya, dikali 100%. Karena biasa nanti yang ditanya misalnya gram pelarut ada berapa, nah gitu ya. Nih berarti pelarutnya gini 60 ya.